Muntilan, sebuah kota kecil di Pulau Jawa yang letaknya berada di lereng Gunung Merapi. Pulau ini memiliki satu julukan unik, yaitu Bethlehem van Java. Dari mana asalnya julukan ini? Sehingga dia bisa disamakan dengan sebuah kota tempat kelahiran Yesus Kristus. Mari kita lihat sejarahnya. Ini adalah kisah tentang pendidikan, tentang perjalanan seorang misionaris, penyebaran Injil, sampai melahirkan julukan ini. Kisah dimulai pada akhir abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ketika seorang misionaris Yesuit asal Belanda yang bernama Romo Franciscus van Lith tiba di Jawa. Kedatangannya memiliki tujuan untuk menyebarkan ajaran Katolik. Awalnya, ia dikirim ke Semarang untuk belajar bahasa dan kebudayaan Jawa. Setelah itu, ia menetap di Muntilan, sebuah desa kecil yang strategis dan subur yang terletak di antara Jakarta dan Magelang. Bethlehem itu mengacu kepada tempat di mana Yesus dilahirkan, ya. Maka kalau dikatakan Bethlehem van Java berarti Muntilan dianggap sebagai tempat di mana gereja Katolik di Jawa itu mulai berkembang atau muncul dari sana. Karena dari Bethlehem kemudian menyebar ke tempat-tempat lain, ya toh. Karena di Muntilan juga ada sekolah. Ya, ada sekolah di mana sekolah guru, tempat kemudian para guru itu kemudian juga akan menyebarkan, mengajar di tempat-tempat lain, dan mulai dari situlah gereja itu berkembang. Berbeda dari misionaris Eropa lainnya yang cenderung memaksakan budaya Barat, Romo van Lith mengadopsi pendekatan yang sangat khas. Ia menghargai budaya lokal seperti menggunakan pakaian adat khas Jawa dan berbicara menggunakan bahasa Jawa. Perjuangan Romo van Lith tidak mudah. Pada awalnya, masyarakat Jawa Tengah mayoritas beragama Islam atau menganut kepercayaan lokal seperti kejawen. Pemerintah kolonial pun tidak terlalu mendukung misinya karena khawatir akan adanya konflik sosial. Romo van Lith mulai dengan pendidikan guru, dan jangan dibayangkan bahwa pendidikan gurunya sudah sangat settle. Enggak, dia mulai dengan perintisan. Ada murid dibawa dari Semarang 7 orang, dibagi 2 orang. Yang 4 itu ikut Romo van Lith, yang 3 ikut Romo Huvenaar. Romo Huvenaar di Mendut, Romo van Lith di Muntilan. Karena ini perintisan, maka kemudian juga Romo van Lith mengajak murid-muridnya itu mengajukan surat supaya mendapat bantuan dari pemerintah. Romo van Lith juga mendaftarkan para murid yang di sekolah yang dibangun itu untuk mendapat pengakuan dari pemerintah. Maka ikut apa? Ikut ujian pemerintah untuk mengukur kualitas dari pendidikan yang dia peroleh. Namun, titik balik terjadi pada tahun 1904 ketika Romo van Lith mengadakan pembaptisan massal pertama di Kalibawang, sebuah desa kecil di perbatasan Yogyakarta dan Magelang. Sebanyak 171 orang Jawa dibaptis menjadi Katolik. Peristiwa ini menjadi penanda penting dalam sejarah Katolik di Jawa dan menjadikan Muntilan sebagai pusat penyebaran misi agama Katolik di Indonesia. Bethlehem van Java tidak bisa dipisahkan dari peran Romo van Lith. Karena apa? Karena di Muntilan lah Romo van Lith mendirikan sekolah guru. Ya, dan guru-guru dari sekolahnya Romo van Lith itulah yang kemudian akan membawa kekatolikan menyebar ke tempat dimanapun dia bertugas. Lalu para muridnya Romo van Lith tadi mulai mengajar agama, memperkenalkan agama Katolik kepada orang-orang di mana dia ditugaskan. Jadi Romo van Lith caranya adalah dengan belajar bahasa Jawa. Hanya dengan belajar bahasa itulah dia bisa masuk ke budaya itu. Maka Romo van Lith tidak hanya tahu agama Katolik, dan juga lewat bahasa juga mempelajari agama-agama yang lain. Karena dalam pandangan Romo van Lith, orang Jawa ini orangnya religius, ya, religius, suka dengan nama agama. Maka dia Romo van Lith untuk bisa mengenal orang Jawa juga mengenal agama-agama yang pernah berkembang di Jawa pula. Nah, hanya lewat itulah kemudian Romo van Lith akan bisa memperkenalkan agama itu kepada orang-orang Jawa. Romo van Lith sadar bahwa pendidikan adalah kunci. Ia mendirikan Quick School yang kini dikenal sebagai Kolose Saverius, tempat untuk melatih guru-guru pribumi. Sekolah ini bukan hanya mengajarkan mengenai ilmu pengetahuan saja, namun juga nilai-nilai kemanusiaan, nasionalisme, dan ajaran Katolik.
melihat dari Romo van Lith, usaha Romo van Lith, awal abad 20, beliau sudah memperlihatkan pemihakan atau membuka kelas untuk kaum pribumi, itu sudah sesuatu banget. Nah, kekhasan dari sekolahnya Romo van Lith itu adalah sekolah calon guru berasrama. Beberapa tokoh penting lahir dari sekolah yang didirikan oleh Van Lith. Contohnya, Romo Monsinyur Sugio Pranoto yang merupakan uskup pribumi pertama dari Indonesia. I.J. Kasimo, yaitu seorang pendiri Partai Katolik Indonesia, tetapi juga salah satu anggota dari BPU PKI. Tapi tentu, karya dari Romo Van Lith tidak hanya berhenti sampai pembaptisan massal dan pendirian sekolah saja, tetapi menjalar sampai ke berbagai aspek bidang, contohnya pendidikan, pelayanan sosial, sampai kepada kesenian. Bukti nyatanya bisa dilihat dari keberadaan gereja Santo Antonius di Muntilan, salah satu gereja Katolik tertua di Indonesia yang masih aktif berdiri hingga saat ini. Arsitekturnya menggabungkan gaya Eropa dengan ornamen lokal, mencerminkan pertemuan dua dunia, Barat dan Timur, di mana Barat dengan gaya Eropanya yang khas dengan Timur dengan gaya khas Jawa Nusantara. Salah satu yang menarik itu ada catatan harian pada periode zaman Jepang. Itu yang memperlihatkan bagaimana Jepang itu kemudian merampas alat-alat musik. Alat-alat musik yang dijadikan latihan untuk murid-murid di Muntilan itu. Di Muntilan itu lahir murid yang namanya Cornelis Simanjuntak yang menulis lagu Maju Tak Gentar. Juga lahir seorang W.Y.S. Purwodarminto yang menulis Kamus Bahasa Indonesia. Dari Van Lith itu juga terlahir yang namanya Harjo Subroto, yang kemudian dia merintis gamelan masuk di dalam gereja. Kita lihat di sana makam dengan cungkup khas itu adalah makamnya Romo Van Lith. Selain makam Romo Van Lith, di sana juga ada pasangannya, Romo Mertens. Jadi dia rektornya, kepalanya. Sedangkan Romo Van Lith ini yang lebih mengurusi bidang pendidikan. Dua itu ada. Lalu juga ada makamnya Romo Hovenaar, teman Romo Van Lith. Romo Van Lith berkarya di Muntilan, Romo Hovenaar berkarya di Mendut. Tetapi juga ada makamnya Romo Sanjoyo dan Frater Herman Bowen. Romo Sanjoyo adalah korban pembunuhan. Tahun berapa? Itu tahun 48. Lalu di Muntilan itu juga ada makamnya Romo Zoetmulder, seorang Yesuit Belanda. Tetapi kemudian dia yang menulis sebuah kamus bahasa Inggris dan Jawa kuno. Sebutan Bethlehem Van Java bukan hanya soal agama, melainkan sebagai identitas dan perjumpaan lintas budaya. Di kota kecil ini, nilai-nilai Kristiani dihidupi dengan rasa dan jiwa Jawa, yang menjadikannya sebagai pusat inkulturasi agama Katolik yang unik di Asia, seperti iringan gamelan yang digunakan saat misa, wayang wahyu yang mengajarkan tentang nilai-nilai Kristiani dalam bentuk pewayangan, ataupun lagu-lagu rohani Katolik yang menjadi ciri khas komunitas Katolik Jawa karena adanya peleburan antara agama Katolik dan juga nilai-nilai tradisi Jawa, menjadikan Muntilan dikenal dengan Bethlehem Van Java. Hingga sekarang di Muntilan, berbagai tempat penting menjadi saksi sejarah perkembangan Katolik di Jawa. Contohnya Museum Misi Muntilan, di mana menyimpan berbagai peninggalan karya Romo Van Lith dan Serikat Yesus, seperti foto, alat misa, dan dokumen pendidikan misi awal. Tidak jauh dari sana, ada juga Gua Maria Sendang Jatiningsih yang menjadi tempat ziarah yang tenang di Sungai Progo, di mana memadukan suasana alam, budaya Jawa, dan iman Katolik melalui Gua Maria, Jalan Salib, dan kapel sederhana. Tempat ini juga merupakan tempat pembaptisan massal pada era Romo Van Lith saat itu. Sementara itu, ada pula kompleks Bruderan dan Biara Serikat Yesus SD yang masih berfungsi sebagai tempat tinggal para imam dan bruder Yesuit, sekaligus pusat retret dan pembinaan rohani, melanjutkan semangat pewartaan yang telah dimulai sejak akhir abad ke-19. Kini, sudah lebih dari seabad sejak kedatangan Romo Van Lith.
Namun Muntilan masih saja tetap menjadi simbol toleransi dan keberagaman. Saat kita mendengar nama Bethlehem Van Java, itu bukan hanya sekedar julukan. Itu adalah pengorbanan dari panjangnya perjalanan iman, perjuangan pendidikan, serta semangat hidup dalam keberagaman. Kota Muntilan adalah cermin dari masa depan yang penuh harapan, di mana perbedaan dirayakan dan iman tumbuh bersama dengan cinta dan kebudayaan. Kita telah mengetahui bagaimana Muntilan kenal dengan istilah Bethlehem Van Java, dengan agama Katolik yang datang ke Jawa dan melebur dengan tradisi atau budaya di Jawa. Karya, misi-misi, dan pelayanan yang diberikan oleh Romo Van Lith dan tokoh-tokoh yang berperan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap generasi muda untuk semakin berkembang dan berkarakter. Warisan dari Bethlehem Van Java akan terus dikenang oleh masyarakat hingga saat ini.